Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudaraku, mungkin saudaraku bosan melihat videoku, melihat aku ngonten terus. Mohon maaf sekali lagi saudaraku, ya ini hanya sekedar konten. Begini saudaraku, saya ini ada di kuburan umum ini. Begini saudaraku, saya pernah ditanyakan oleh teman saya, oleh sahabat saya. Dia bertanya dengan sejujurnya dari hatinya. Pertanyaannya begini saudaraku, ya sekedar cerita lah. Ya kalau tidak suka video saya tidak apa-apa, di skip, jangan dilihat, tidak apa-apa saudaraku. Ini hanya sekedar saya buat video, bikin kenang-kenangan mumpung saya masih hidup. Kalau saya mati besok kan masih ada kenang-kenangan, ada videonya gitu loh saudaraku. Oke, begini dulur, saya pernah ditanya oleh teman saya. Pertanyaannya begini, Jan, gini, siapa yang memberitahu, yang tahu nama Tuhan itu adalah Allah? Kenapa kamu menyebut nama Tuhanmu, nama Tuhan kita orang Islam itu dengan nama Allah, dengan sebutan Allah? Siapa yang memberitahu? Siapa yang memberitahukan, yang mengajarkan? Kok kita tahu, kita menyebut bahwa nama Tuhan kita adalah Allah? Itu pertanyaan yang pertama. Terus dia bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, Jan, itu kepada saya, apakah kita ini bisa merasakan Nur Muhammad? Atau pertanyaannya begini, bagaimana caranya agar kita ini sebagai umat Muhammad bisa merasakan Nur Muhammad? Kata pertanyaan teman saya. Teman saya itu bertanya dua hal. Pertama, dia bertanya, kenapa kita menyebut nama Tuhan kita itu adalah Allah? Siapa yang mengajarkan, yang memberitahukan? Yang kedua, bagaimana caranya kita umat Islam bisa merasakan Nur Muhammad? Begitulah kurang lebih pertanyaan teman saya. Kemudian saya jawab saudaraku, saya jawab begini kepada teman saya. Kita, ya, saya dan umat Islam semuanya, kenapa mengatakan, berpendapat, mengetahui, meyakini bahwa nama Tuhan umat Islam, nama Tuhan kita itu adalah Allah? Siapa yang memberi nama itu? Jawaban saya, yang mengajarkan, yang memberitahu kita bahwa Tuhan kita itu namanya Allah adalah Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad saudaraku, Kanjeng Nabi Muhammad. Yang memberitahu kita, yang mengajarkan kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
karena beliaulah Nabiullah juga Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah, sehingga kita menyebutlah Tuhan kita itu namanya Allah. Itulah saudaraku. Begini saudaraku. Kalau seandainya tidak diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa Tuhan kita ini namanya Allah, kita tidak tahu ya Allah. Kita tidak tahu bahwa Tuhan itu namanya Allah. Tidak tahu saudaraku. Mungkin kalau seandainya Nabi Muhammad tidak memberitahu umatnya kita bahwa Tuhan itu namanya Allah, ya manusia akan ngarang-ngarang sendiri nama itu. Bisa bernama genderuwo misalkan, ya bisa saja. Tuhan itu namanya genderuwo misalkan, demit, atau karuhun misalkan, atau ya banyak. Artinya terlalu banyak nama Tuhan yang ditemukan, yang ditemukan oleh manusia, berbeda-beda. Kalau orang Yahudi menyebut Tuhan mereka itu namanya Yahweh. Yahweh itu Yahudi. Kalau orang Hindu menyebut nama Tuhannya itu dewa-dewa, kan begitu. Kalau orang Kristen Bapak. Ya terserah mau disebut apa saja, yang penting tujuannya, maksudnya adalah Tuhan itu sendiri. Suatu contoh saudaraku, saya saja ini penyebutannya banyak. Kalau di kampung ya, di kampung saya itu saya diceluk Ujan. Aslinya nama saya kan Ahmad Fauzan. Kalau di kampung itu saya diceluk Ujan. Ada yang waktu di sekolah dulu, ada yang menceluk saya itu Ahmad. Ada lagi yang memanggil saya itu Fauzan. Ya terserah mau dipanggil apapun, mau dipanggil Ujan, mau dipanggil Ahmad, mau dipanggil Fauzan, ya intinya substansinya adalah saya ini maksudnya. Ya boleh mau dipanggil apapun. Begitupun dengan Tuhan. Sampean panggil apa? Sang Yang Widi misalkan, Sang Yang Taya umpamanya, Sang Yang Luhur umpamanya, atau apapun. Yang penting substansinya adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan, gitu loh. Allah itu hanya istilah penyebutan saja. Ya nama Tuhan itu kan penyebutan. Menyebut nama Tuhan itu siapa namanya? Allah, itu menyebut nama Tuhan. Penyebutan. Disebut apapun boleh. Sang Yang Widi boleh, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Esa umpamanya, Sing Maha Kuwasa, Kanjeng Pangurip misalnya, yo kene padha ae. Yang penting maksudnya yo Tuhan itu. Lek cari wong Madura pangeran. Sapa pangeran? Yo Tuhan itu, Gusti Allah itu pangeran. Yo boleh. Seperti contohnya Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu namanya bukan hanya Muhammad saudaraku. Beliau namanya Muhammad, juga disebut Ahmad, juga dipanggil Yasin, juga dipanggil Mustafa, juga dipanggil Toha. Nabi Muhammad itu juga Toha namanya, boleh. Tapi substansinya sama ya, Nabi Muhammad itu. Mau dipanggil Yasin, mau dipanggil Toha, mau dipanggil Mustafa umpamanya, ya substansinya sama beliau. Nabi Muhammad SAW
sama saja dengan Tuhan, saudaraku. Jadi kenapa saya menyebut Tuhan saya itu Allah? Karena saya tahu, diberitahu, belajar, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nama Tuhan saya itu adalah Allah. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Allah itu hanya sebutan saja, istilah penyebutan. Sedangkan Tuhan itu bukanlah nama, bukanlah sebutan. Tuhan itu hakikatnya bukan nama, bukan sebutan. Yo Tuhan wis. Tuhan yo pangeran, cari orang kini pangeran. Kalau kata orang sini pangeran, yo pangeran niku. Gitu loh. Begini saudaraku, begitu saudaraku. Allah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari kata ilahun. Ilahun itu kemasukan al, terus lamiku lam jalalah dan lain sebagainya. Aku ya kurang ngerti ilmu nahu, aku kurang paham ilmu nahu, sehingga dibacalah dengan lafal Allah. Makanya Allah itu namanya Ismul A'zam. Kalau bahasa Arab sebenarnya lam fathah itu kan lam fathala kan begitu. Itu kok Allah, kok bukan Allah, kok dibaca Allah. Itu mungkin menurut saya itu nggak tahu. Ya pokoknya Rasulullah mencontohkan seperti itu. Itu namanya lam jalalah. Kalau yang saya tahu ya seperti itu, lam jalalah gitu aja. Ya ada perinciannya, penjabarannya secara luas, ada banyak. Cuma aku kurang paham tentang ilmu linguistik, ilmu nahwu, ilmu mantek dan lain-lain. Aku kurang ngerti, saudaraku. Pokok intinya Allah itu sudah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah menyebut nama Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu disebutkan di Al-Qur'an. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Penyebutannya beda kan, bahasanya beda, kalimatnya beda, tapi substansinya sama, yaitu Allah, yaitu Tuhan. Rabbun nas, Allah. Ilahun nas, malikun nas, ya Allah. Ilahun nas, ya Allah. Podo ae. Itu hanya istilah penyebutan saja, saudaraku. Jadi intinya kenapa saya menyebut Tuhan saya itu bernama Allah? Ya karena Rasulullah mengajarkan dan saya umatnya, umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW. Makanya saya menyebutnya Tuhan itu dengan sebutan Allah. Itu pertanyaan pertama, saudaraku. Pertanyaan kedua, teman saya, sahabat saya itu bertanya, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa merasakan Nur Muhammad? Jawaban saya bisa, saudaraku, bisa. Bisa. Begini, saudaraku, mungkin pemahaman teman saya itu sedikit ada bersinggungan dengan ada hadis. Saya tidak tahu derajat hadis itu, apakah sahih, apakah dhaif, apakah mungkar, apakah maudhu. Saya juga kurang paham tentang hadis itu. Cuma sekilas saya pernah baca ada hadis begini, saudaraku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu katanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu begini. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda. Setelah bersabda, Nabi Muhammad itu bilang, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kata Rasulullah,
laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tidak aku menciptakan, tidak sekali-kali aku menciptakan alam semesta ini, ma khalaqtul aflaq, kalau aku tidak menciptakan kamu. Kalau aku tidak menciptakan kamu Muhammad, Allah berfirman seperti itu. Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad. Ya ada hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah hadis itu apakah sahih, apakah maudhu, apakah dhaif, apakah mungkar, apakah maudhu, saya kurang paham. Saya kurang ngerti ilmu hadis. Tapi intinya ada dawuh seperti itu. Saya ambil hikmahnya saudaraku, saya ambil hikmahnya. Hikmahnya begini saudaraku. Artinya begini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semesta alam ini semuanya, Allah itu sudah menciptakan ruh, yaitu ruhnya Nabi Muhammad SAW, yang di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ya, kitab Daqaiqul Akhbar itu disebut Ruhul A'zam, roh yang agung, roh agung. Allah menciptakan Ruhul A'zam, yaitu Nur Muhammad. Dan juga dari Ruhul A'zam itu terciptalah ruh-ruh yang lain, termasuk ruh-ruh semua manusia ini di dunia ini. Terciptalah alam semesta ini dari Ruhul A'zam tersebut. Ada yang berpendapat seperti itu, wallahu a'lam. Artinya sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah menciptakan ruh, termasuk ruh kita-kita dan ruh manusia-manusia yang akan diturunkan ke muka bumi sampai besok kiamat. Manusia siapapun itu rohnya sudah ada, sudah diciptakan dulu sebelum alam semesta ini diciptakan. Ye, monggo. Padahal umur alam semesta ini entah berapa juta tahun sudah dari Allah menciptakan dulu. Ya daru aku pirang juta tahun saya tidak tahu. Ye. Jadi itu yang masih menjadi hipotesa. Hipotesa itu ono sing berpendapat seperti itu, ada yang setuju dengan pendapat itu, dengan hadis itu, ada yang tidak. Ono sing setuju, ono sing enggak. Nang hadis iku, ono sing ngarani iku hadis, ono sing ngarani iku maudhu, hadis iku. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Iku ono sing ngarani hadis maudhu, ono sing ngarani dhaif, ono sing ngarani yo, ono sing ngarani sahih. Yo, aku ndak berpatokan itu, wis terserah. Aku ndak melok sing maudhu, yo ndak melok sing sahih. Intinya saya ambil hikmahnya saja, saudaraku. Kalau berdasarkan hadis tersebut kan alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad, dari Nabi Muhammad itu. Makanya di dalam apa namanya? Di dalam dhibah itu, di dalam dhibah itu kan ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Iku Nabi Muhammad maksudnya iku Nabi Muhammad. Kamulah matahari, anta syamsun, kamu matahari, panjenengan matahari. Wa anta badrun, dan bulan purnama, panjenengan engkau. Anta nurun fauqa nuri, engkaulah cahaya di atas cahaya, yaitu Nabi Muhammad. Ya karena Nur Muhammad itu tadi yang saya ceritakan itu, yang menjadi pemula, asal mula dari alam semesta dan isinya ini, termasuk kita-kita ini.
Ya boleh berpendapat begitu, boleh. Yang memakai itu boleh, yang tidak memakai juga boleh, terserah. Intinya sebelum alam semesta ini diciptakan, diadakan, itu Allah itu sudah menciptakan arwah, roh kita yang diawali dengan ruhul azam, yaitu roh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nur Muhammad. Sehingga jadilah roh-roh kita dan jadilah alam semesta ini. Begitu kurang lebih, saudaraku. Krimis, kurang lebih seperti itu, saudaraku. Tapi kalau berdasarkan ayat Al-Quran yang saya kaji, yang saya ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kurang lebih artinya seperti ini, saudaraku. Hal ata 'alal insani hinum minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, apakah kamu, ya Allah, hal ata 'alal insani. Intinya begini, saudaraku, aku dapati paham makna, saudaraku. Intinya beginilah kurang lebih pemahamannya begini. Hal ata 'alal insani hinum minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Telah, istilahnya manusia itu apa? Manusia itu awalnya, pertamanya itu lam yakun syai'an madhkura. Artinya tidak disebut apa-apa. Ndak ono penyebutannya, yo ndak ono, intine ndak ono. Yo ndak disebut roh, yo ndak disebut arwah, yo ndak disebut apa-apa wis. Syai'un madhkura, lam yakun syai'an madhkura, tidak disebut apa-apa intinya. Hal ata 'alal insani hinum minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu min nutfatin amsyaj, dari ya, mani yang memancar lah, gampangannya begitu, dari mani yang memancar. Baru mani memancar ke rahim ibu, jadilah janin bayi, baru jadilah manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka diberikanlah manusia itu sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Yo dikei kuping, dikei moto, cangkem irung, tangan, sikil dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Jadi kalau menurut berdasarkan ayat Al-Quran, manusia itu ya, alam semesta ini bukan roh dulu yang diciptakan. Wallahu a'lam iku rahasia Allah iku wis. Intinya manusia itu biyen niku udah ono jenenge wis, ndak disebut apa-apa, yo ndak disebut roh, ndak disebut apa-apa wis. Baru disebut manusia itu ketika hinu minad dzari lam yakun syai'an madhkura. Fa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi. Nah, iya apa sih? Hal ata 'alal insani hinum minad dhahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Begitu, saudaraku. Ya kurang lebih seperti itulah artinya. Jadi kalau yang dimaksud Nur Muhammad, kalau menurut aku itu cahaya Muhammad itu, ya apa cara merasakan Nur Muhammad itu, cahaya Muhammad itu? Cahaya Muhammad itu adalah bisa dirasakan oleh orang-orang yang cinta kepada Muhammad. Itulah cahaya Muhammad.
Maksudnya cinta Muhammad ya apa sih? Ibaratnya saiki ibaratnya ngene. Ibaratnya aku orang Jawa Timur mau bertengkar tukaran dengan orang Cirebon, ibaratnya Jawa Barat impamane. Ngomong wong sing ngomong, ojo tukaran po dengan orang Cirebon itu wong dulur, podo-podo anak turune Sunan Gunung Jati umpamane, ojo tukaran. Akhirnya tidaklah terjadi pertengkaran karena merasa sama-sama oh iya awak iki podo-podo anak putune Sunan Gunung Jati umpamane. Itulah nur. Artinya walaupun Sunan Gunung Jati ku wafat, tapi seiso awak iki eling oh iya sih aku iki podo-podo anak turune Sunan Gunung Jati, ndak perlu tukaran wis sampe wong Cirebon niku dulur kabeh. Seolah-olah dia memberi motivasi kepada kita walaupun beliau sudah meninggal. Seperti kita mengenang Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, Untung Suropati, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol ibaratnya. Beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi beliau masih memberi motivasi kepada kita yang masih hidup. Sehingga kita bersemangat, ayo semangat rek koyok Bung Karno, semangat rek koyok Jenderal Sudirman. Padahal beliaunya sudah meninggal. Artinya itulah cahaya beliau bisa memberi motivasi ku cahaya. Nur Muhammad walaupun Nabi Muhammad itu sudah meninggal, tapi motivasinya, cahayanya menerangi alam semesta sehingga umatnya berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun beliau sudah wafat. Kurang lebih seperti itu yang dimaksud Nur Muhammad menurutku saudaraku. Jadi Nur Muhammad itu jatuhnya kepada siapa? Mudun nang sopo? Nang uwong, nang orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih begitu saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.